teman-teman materinya sudah disiapkan H-1, ternyata buyar semuanya, gitu ya. Itu adalah stimulus dari otak kita ketika teman-teman mendapatkan sebuah ancaman. Itu saya sebutnya adalah ancaman. Karena kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman dapat menanggulanginya dengan baik, ancaman tersebut tidak akan terjadi. Salah satunya agar kita rileks, agar kita tenang, itu bagaimana hal-hal tersebut, kegiatan public speaking tersebut itu sering kita latih. Setuju? Gitu ya. Kegiatan itu perlu kita ada proses intens di dalamnya agar teman-teman terbiasa. Gitu ya. Oke. Nah, tentunya hal-hal apa aja sih agar kita menjadi be positif, public speaking kita baik, kita sebagai public speaker itu dapat memberikan message yang baik kepada audiens. Karena saya mempunyai prinsip, ketika saya berdiri di sini, bos saya atau majikan saya adalah Anda sebagai audiens. Bagaimana message tersebut tersampaikan, gitu ya. Pesan tersebut tersampaikan dengan baik, tidak hanya diterima oleh otak, tapi bagaimana bisa diterima oleh hati, seperti itu, gitu ya. Oke, kira-kira hal yang pertama perlu teman-teman lakukan agar fungsi otak kita itu baik, be positif, lalu kita mempunyai fresh di tiap harinya. Poin yang pertama, tipsnya adalah ini teman-teman perlu notice. Saya juga sebelum saya menyampaikan tips, saya disclaimer dulu bahwasannya materi yang disampaikan hari ini, kalau teman-teman tidak mengimplementasikan besok, itu akan sia-sia, akan percuma, gitu ya. Jadi ketika besok teman-teman bisa diimplementasikan untuk dilihat hasilnya sejauh mana. Tips-tips public speaking atau kita tampil di depan umum tidak grogi, gitu ya. Poin yang pertama, tentunya agar otak kita fresh, di tiap paginya teman-teman harus melakukan aktivitas olahraga. Itu yang paling penting, gitu ya. Itu yang paling penting pertama. Kita melakukan di tiap paginya rutinitas, yaitu olahraga. Nggak usah lama-lama, 10 sampai 15 menit aja. Apa sih yang bisa kita lakukan di tiap paginya kalau secara individu? Jogging, senam, skipping, oke, apa lagi? Sepeda, yang murah meriah aja, yang kita mempunyai fasilitasnya. Sepeda kita punya, misalkan gitu. Nggak ada sepeda, kita oke, jogging aja, jalan pagi aja, biar supaya rileks gitu. Ada lagi yang lain? Yoga, itu juga penting tuh. Bagaimana kita mengkonsentrasikan fokus kita di dalamnya, gitu ya. Minimal itu. Rutinitas yang Anda awali di tiap pagi adalah yang pertama, yaitu adalah olahraga. Karena ketika Anda melakukan aktivitas tersebut, kita dipastikan akan mempunyai pikiran positif, gitu ya. Logik dong, ketika teman-teman mempunyai pikiran positif, tindakan Anda menjadi positif. Anda tidak suuzon terhadap respon dari audiens Anda, gitu kan? Karena kita berpikir positif di dalamnya, gitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas itu salah satunya kalau kita kaji dari keilmuan kesehatan, salah satunya sedikit ya, kita menyinggung ilmu kesehatan, itu ada namanya hormon endorfin, yang dimana hormon tersebut itu keluar ketika teman-teman melakukan aktivitas tertentu, yaitu olahraga, gitu ya. Nah, hormon endorfin itu adalah hormon ketenangan alamiah yang diberikan oleh Tuhan ketika teman-teman melakukan aktivitas itu. Jadi kalau misalnya rutinitas teman-teman tiap pagi itu langsung mandi, berangkat sekolah,
diterpa dengan materi-materi sekolahan, diterpa dengan oleh kegiatan eksternal, OSIS, habis itu kegiatan siswa dan lain sebagainya, gitu ya. Itu tubuh kita dituntut untuk lebih fit. Nah, fit itu tidak hanya tubuh, tapi juga diperlukan dari fungsi otak, gitu ya. Olahraga, dan olahraga. Lalu yang kedua, ketika kita aktivitas olahraga itu sudah selesai pagi-paginya, tentunya kan teman-teman beraktivitas selanjutnya adalah sarapan, gitu ya, mandi, baru beraktivitas. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira teman-teman langsung bisa mampu nggak berbicara public speaking di depan umum? Belum dong, ada proses pembelajaran lagi dong di dalamnya dong, gitu ya. Nah, kita ada materi sederhana agar teman-teman bisa mengulah bagaimana kita tadi itu keluhan teman-teman berbicara di depan umum, kagok, berbicaranya belibet dan lain sebagainya, gitu ya. Materi yang kedua adalah pengolahan kata, gitu ya. Nah, bagaimana pengolahan kata ini? Teman-teman melakukan aktivitas ini rutin dalam seminggu. Ketika teman melakukan aktivitas ini, dia yakin niscaya pembicaraan teman-teman, ide teman-teman, konsep teman-teman berbicara di depan umum akan lebih terstruktur. Oke? Nah, caranya gimana? Saya perlu 2 orang. Jadi gini, agar seru materi kita, saya sudah menyiapkan. Bentar ya. Saya sudah siapkan coklat. Oh, banyak tuh. Ini saya siapkan coklat. Banyak banget. Agar teman-teman termotivasi materi kita implementasi. Saya menyebutnya di sini adalah games, gitu ya. Teman-teman mampu untuk menjelaskan atau menyelesaikan games tersebut, teman-teman mendapatkan hadiah coklat, gitu ya. Oke ya, biar seru ya. Oke. Yang pertama saya minta 2 orang, 2 orang untuk maju ke depan dengan sendiri aja deh, tanpa ditunjuk. Kira-kira siapa yang berkenan? Yo, mulai dulu. Nanti kita ganti-gantian aja. Mbak siapa tadi, sorry? Mbak Brita pertama. Silakan tepuk tangan dulu dong. Lalu yang kedua, tadi ada Mbak Brita. Lalu yang kedua, Mbak siapa? Mbak Afifah. Oke, terima kasih atas antusiasnya. Oke, dari sekolah yang berbeda, gitu ya. Oke, baik. Materi kita boleh ngadep sana, silakan. Di sini, Mbak. Gitu ya. Materi kita yang kedua ini sederhana. Bagaimana kita mampu mengolah kata dengan baik, spontan, dan nyambung, gitu ya. Katanya random, acak, apa aja. Misalkan saya melihat di sini air minum, saya melihat di sini satu kata aja ya, kamera, gitu ya, laptop, atau seragam, OSIS, dan lain sebagainya. Rangkai satu kata tersebut secara spontan menjadi satu paragraf utuh, gitu ya. Dan kata tersebut, paragraf tersebut menyambung, ada kesambungannya, gitu ya. Dapat dipahami nggak? Gitu ya. Saya ambil contoh, misalkan handphone, gitu ya. Kita rangkai satu kata handphone itu menjadi kalimat utuh, menjadi satu paragraf, dan paragraf itu dibuat secara spontan, tanpa kita buat, tanpa kita tulis. Lalu paragraf tersebut nyambung
gitu ya. Handphone menjadi kebutuhan komunikasi kita saat ini. Tentunya secara personal, individu Anda saat ini pasti mempunyai handphone. Handphone tersebut itu diperlukan, salah satunya adalah untuk komunikasi, untuk penyampaian materi, dan untuk hal-hal yang lainnya. Tentunya ada beberapa hal positif dan negatif di dalam kita menggunakan gadget. Salah satunya adalah handphone. Kita pernah menemukan hal-hal negatif yang terjadi pada anak-anak. Salah satunya adalah kecanduan gadget, kecanduan handphone. Tapi juga ada beberapa hal positif yang bisa kita pergunakan elektronik tersebut di era sekarang ini. Titik. Dapat dipahami nggak? Nah, saya minta satu kata random, teman-teman buat satu paragraf utuh dan saling berkesinambungan. Oke, kita mulai dulu dengan bahasa apa? Nah, berita. Oke, silakan ya. Mari. Ya, silakan. Apa aja, bebas. Oke, air putih. Air putih, oke. Air putih itu untuk dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk kegiatan ataupun untuk lainnya. Air putih bisa ditemukan di mana-mana. Ada yang dalam bentuk kemasan ataupun yang sudah dibawa dari. Air putih mengandung banyak mineral dan untuk memenuhi nutrisi kebutuhan sehari-hari. Dan biasanya air putih itu diminum sebanyak 8 gelas atau 1 liter. Oke, tepuk tangan dulu dong. Bisa gitu ya. Kata pertama adalah air putih gitu ya. Kata secara instan, spontan, terstruktur gitu ya. Lalu mampu untuk dibuat dalam satu paragraf. Terima kasih. Sekarang kita lanjut yang sebelah. Mbak siapa? Mbak Viva. Katanya apa? Bebas. Katanya bebas. Apa aja? Laptop, boleh, silakan rangkai menjadi satu paragraf itu spontan dan nyambung, silakan. Laptop adalah sebuah alat komunikasi yang sering digunakan oleh banyak orang. Alat ini adalah alat yang sangat dibutuhkan terutama bagi para pekerja kantor. Tapi tak hanya bagi para pekerja kantor, bagi kami para siswa-siswi pun itu dibutuhkan karena selain mudah digunakan dan lebih mudah untuk mencari informasinya dibandingkan handphone. Namun di sisi lain, laptop, beberapa jenis laptop itu sulit dibawa dikarenakan bebannya yang berat dan mungkin ada banyak kendala selain dari sinyal, jaringan dan selebihnya. Tapi dari laptop ini kita bisa banyak menggunakan dan mencari informasi selebihnya, bahkan kita bisa membuat ide-ide baru dari sebuah laptop ini. Titik. Oke, tepuk tangan dulu dong. Makanya lebih luas, lebih rileks gitu ya. Karena boleh dipinjam. Jadi hal-hal ini, kegiatan ini, tips kedua ini saya minta, yang tadi saya disclaimer, kegiatan ini besoknya teman-teman coba, gitu ya. Kira-kira satu hari teman-teman mampu untuk membuat 4 kata yang berbeda, gitu ya, 4 paragraf yang berbeda, minimal. Dari hal itu teman-teman akan terkonsep, kira-kira mampu merangkai paragraf tersebut dengan baik dan tepat dan nyambung, itu yang paling penting gitu ya. Hal itu dijalani dalam waktu minimal seminggu
lalu dilanjutkan sebulan, saya yakin itu pasti ada perubahan secara signifikan dan baik untuk individu, untuk teman-teman semua. Gitu ya. Tentunya tepuk tangan dulu dong teman-teman kita. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Ini ya. Ada games lagi nanti yang lain. Teman-teman persiapkan gitu ya. Kita pokoknya santai aja deh. Public speaking itu kita berbicara bagaimana secara teman-teman kan dilahirkan itu kan ada beberapa mempunyai passion, mempunyai terlahir secara passion atau terlahir secara dilatih gitu ya. Beberapa individu public speaker itu mempunyai passionnya di sana. Ada juga beberapa individu yang perlu dilatih, gitu ya, poinnya itu. Nah, tadi saya sampaikan ada 2 tips yang bisa teman-teman implementasikan keesokan harinya. Yang pertama tadi apa? Olahraga. Lalu yang kedua? Mengolah kata. Itu saya minta teman-teman tidak hanya wajib didengarkan sekarang, tapi dicoba untuk keesokan harinya. Niscaya akan ada hal positif di sana. Lalu yang terakhir, poin yang terakhir, ini kita berbicara mengambil rumpun dari ilmu komunikasi, salah satunya adalah public relation. Kita membangun relasi, gitu ya. Teman-teman banyak melakukan aktivitas obrolan dengan partner Anda, dengan senior Anda, gitu ya. Kalau yang sudah beraktivitas kerja dengan rekan kerja Anda, gitu ya. Bertukar pikiran. Kadang-kadang pembicaraan tersebut itu bisa dimulai dari kita, bisa dimulai dari orang lain, lalu tiba-tiba kalau misalkan kita bertemunya itu pertama kali, pasti ada hal-hal yang perlu kita buka dulu di awal. Berbeda halnya ketika teman Anda itu sudah lama sekali, sudah mengenal personal Anda, seperti itu, gitu ya. Jadi yang ketiga poinnya adalah bagaimana kita membangun relationship. Kita mencoba berbicara dengan rekan-rekan partner Anda. Jadi istilah sederhananya teman-teman kan beberapa individu kan suka doyan untuk nongkrong gitu ya, lalu di tempat-tempat tertentu. Nah, hal-hal tersebut itu dilakukan secara positif, bertukar pikiran, ide dan lain sebagainya, gitu ya. Komunikasi tentunya agar efektif teman-teman bisa kembangkan tidak hanya di level Anda dengan siswa ataupun siswi. Teman-teman bisa melakukan diskusi lebih baik lagi dengan senior Anda, misalkan bagaimana informasi terkait dengan OSIS beberapa tahun yang lalu, kira-kira hal apa aja yang perlu jadi masukan gitu. Selama ini rekan-rekan OSIS pernah nggak sih berkomunikasi dengan senior Anda atau kakak kelas Anda? Sering ya. Jadi tidak hanya putus ketika Anda menjabat di periode sekarang, misalkan gitu ya. Itu ada informasi yang berkelanjutan. Karena itu penting. Ada beberapa kebijakan yang tidak terimplementasi di era dia, teman-teman bisa melanjutkan, gitu ya, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah komunikatif. Poinnya tadi ya, teman-teman mampu untuk komunikatif dengan rekan-rekan Anda, partner Anda dan lain sebagainya. Oke? Lalu boleh Mas kita lanjut? Kita lanjut lagi. Sedikit kali ya profil dari saya, tadi juga sudah disampaikan dari rekan-rekan Anda. Pada poinnya studi yang saya jalani sampai di S3 ini konsentrasi kepada rumpun ilmu komunikasi.
teman-teman tentunya nanti kan ketika sudah lulus itu kan dihadapkan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah Anda beraktivitas bekerja atau Anda usaha gitu ya. Atau pilihan yang kedua Anda melanjutkan studi lagi, gitu kan ya. Nah, di sini komunikasi itu menjadi sangat penting karena beberapa jurusan mengambil komunikasi tersebut. Pernah mendengar komunikasi kesehatan? Belum ya? Komunikasi kesehatan itu ada. Komunikasi dakwah? Pernah dengar? Komunikasi dakwah? Betul, berkaitan dengan agama gitu ya. Komunikasi itu menjadi jembatan. Bagaimana yang tadi saya sampaikan, message tersebut itu mampu dicerna oleh audiens dengan baik, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu pertanyaan yang paling sederhana, saya ajukan lagi ke teman-teman. Apa yang dimaksud dengan komunikasi melalui perspektif Anda? Silakan. Komunikasi Silakan. Komunikasi menurut saya adalah sarana untuk membicarakan suatu hal pada khalayak umum guna mereka mengerti apa yang dimaksud dengan tujuan tertentu. Misal kita komunikasi tentang kegiatan. Komunikasi yang penting dan terstruktur itu penting guna para audiens mengerti apa yang dimaksud untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Ada tadi poinnya dengan Mbak siapa? Valia. Mbak Valia. Oke. Mbak Valia itu menegaskan ada persamaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Gitu ya? Yang lain mungkin? Mau? Silakan. Apa itu definisi komunikasi? Silakan. Definisi komunikasi? Silakan. Apa? Silakan. Komunikasi menurut saya adalah suatu kegiatan dari satu orang ke orang lain yang memberikan suatu informasi atau membahas sesuatu masalah. Dan itu sih. Poinnya memberikan informasi, gitu ya, dari satu orang ke orang yang lainnya, gitu ya. Oke. Yang lain ada, silakan. Kita berbicara cangkupannya lebih luas lagi. Silakan. Komunikasi apa tuh? Perspektif Anda seperti apa komunikasi? Kalau menurut saya komunikasi itu adalah saling memberikan informasi satu sama lain. Saling memberikan informasi Satu sama lain. Oke. Yang lain silakan. Ada? Komunikasi itu menurut saya antara satu atau sebuah kelompok membicarakan suatu topik yang mungkin nanti akan disampaikan kepada khalayak ramai. Ada topik utama atau topik tertentu yang diinformasikan kepada khalayak, gitu ya. Kalau khalayak pasti ramai, gitu, seperti itu. Oke ya. Oke. Panitia juga ada penjelasan terkait dengan komunikasi. Silakan. Kita gantian. Silakan. Ada mungkin? Menurut saya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide atau gagasan dari satu orang untuk berpindah ke orang lain, yang kita akan mengharapkan feedback atau pesan kembali dalam penyelesaian masalah tertentu yang telah kita berikan atau sampaikan ke sumber tersebut. Oke, dengan Mbak siapa? Rahil. Mbak Rahil. Oke. Mbak Rahil cocok menjadi MC karena kami menyebutnya adalah awareness-nya tidak hanya terkait dengan materi, tapi di luar materi juga mengkaji, seperti itu. Tadi penekanannya adalah Mbak Alia itu menyampaikan ada proses feedback, gitu ya. Tadi itu teman kalian tuh, bagaimana sih responsif audiens, gitu ya. Itu adalah feedback. Kira-kira kalau misalkan audiens Anda ketika saya sodorkan mic, gitu ya, atau saya berbicara di depan umum, audiensnya muak, ngantuk,
Atau ketika saya sodorkan mic, apa Pak? Pertanyaan tadi Pak? Sorry, gitu ya. Kira-kira tanggapan Anda seperti apa? Anda sebagai pembicara. Ada sesuatu yang something wrong dong, gitu ya, terkait dengan materi Anda, gitu kan ya. Berarti proses feedbacknya atau tindak baliknya, timbal baliknya tidak ada di sana, gitu ya. Poinnya itu. Jadi ketika kita lanjutkan lagi di slide berikutnya, coba silakan. Jadi ada beberapa hal mengatakan bahwa komunikasi adalah pertukaran informasi melalui apa tuh slide di depan? Bisa melalui simbol, bisa melalui tanda, bisa melalui perilaku, gitu ya. Tadi kan Anda berbicara semuanya komunikasi verbal tuh. Proses penyampaian pesan dari komunikator komunikan, ada message di dalamnya, ada feedback di dalamnya, gitu ya. Itu kan komunikasi verbal. Bagaimana sekolah ketika memampang sebuah peraturan dan teman-teman harus jalani? Apakah itu bentuk komunikasi? Komunikasi. Kita menyebutnya komunikasi non-verbal, gitu ya. Jadi ada beberapa yang tidak perlu dikomunikasikan tapi terpampang. Sebuah gambar, logo, simbol, perilaku, dan lain sebagainya. Teman-teman tahu ini nggak sih? Tahu Kampung Baduy? Hah? Tahu nggak? Warga Baduy tahu nggak? Ciri khasnya apa sih? Warga Baduy? Nggak pakai alas kaki, gitu ya. Terus mereka menceritakan ya ke masyarakat, ke eksternal. Saya menyebutnya eksternal. Masyarakat di luar Baduy kita itu adalah eksternal, internalnya mereka, gitu ya, yang mengetahui detail peraturan dan lain sebagainya. Mereka menceritakan nggak sih, saya nggak pakai kaos kaki karena bla 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 bla? Enggak. Perilaku yang disampaikan kepada audiens, kepada eksternal, gitu ya. Semakin dia perjalanan jauh tidak menggunakan alas kaki, semakin dituntut keprofesionalannya di bidang dia, gitu ya, secara natural, gitu ya. Pernah nggak sih ada informasi ini Baduy mampu ke ibu kota Jakarta untuk jualan madu? Tiba-tiba nanti ketika sudah selesai, gitu ya, balik lagi dengan selamat, gitu. Pernah nggak sih ada informasi kayak begitu? Gitu ya. Mereka mampu tidak menggunakan alas kaki. Ada Baduy beberapa yang mengenal material. Itu salah satunya mungkin kita menyebutnya Baduy dalam, Baduy luar, dan lain sebagainya. Gitu ya. Teman-teman tuh kaji kembali. Itu menarik. Kita tidak bicara itu karena itu nanti akan panjang lebar. Gitu ya. Jadi keywordnya adalah komunikasi itu berbicara tentang simbol, gambar, perilaku, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Itu kita skip aja. Lanjut. A brief and somewhat accurate history. Oke. Ini secara garis besar ketika kita berbicara komunikasi, teman-teman berbicara komunikasi, teman-teman masuk ke dalam jurusan komunikasi mungkin ketika teman-teman tertarik, ini adalah struktur dari komunikasi. Salah satunya disampaikan oleh rekan Anda, ada feedback di sana, ada respon di sana, ada decoding, ada encoding. Apa itu decoding, encoding? Bagaimana sih Anda menerjemahkan apa yang saya sampaikan? Ini orang ngomongnya ngaco nih, ini orang ngomong ada benernya juga nih. Ini informasinya menarik nih. Oh enggak gitu. Pengalaman saya itu terkait dengan yang disampaikan itu berbeda. Itu decoding. Gitu ya. Ada perspektif, ada pandangan Anda terkait dengan materi yang disampaikan, terkait dengan informasi yang disampaikan. Tentunya melalui pengalaman Anda. Gitu ya. Poinnya gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Lanjut. Kita percepat aja kali ya. Lanjut lagi. Skip lagi lanjut. Oke, nah ini dia. Komunikasi.
kegiatan-kegiatan dari komunikasi ini yang disampaikan dalam picture di depan. Kita tentang berbicara, tentang pertukaran ide, discuss di dalamnya. Tadi itu disampaikan oleh Pak Jumanta, kita ada diskusi ya, kita ada diskusi di dalamnya, gitu ya. Lalu tadi saya berbicara relationship, ada connection. Tentunya teman-teman ketika nanti sudah lulus di dalam lingkup sekolah, teman-teman wajib untuk membangun connection, gitu ya. Entah itu connectionnya dari partner Anda, orang tua Anda, gitu ya, sehingga Anda dimudahkan untuk masuk ke dalam institusi tertentu atau universitas tertentu, itu berkat connection, gitu ya. Dan Anda pun tentunya nanti berjalan waktu, connection itu penting. People, media. Di sini siapa yang menggunakan media sosial? Nggak mungkin kalau nggak pakai, gitu ya. Tentunya salah satunya adalah untuk eksis, gitu ya. Ada juga untuk menyampaikan informasi. Saya tahu nih informasi, mohon maaf, informasi kecelakaan. Saya sampaikan ke grup sebelah, saya yang pertama kali menyebarkan informasi tersebut, gitu ya. Jadi ada personal di situ, ada message yang diberikan, gitu ya. Padahal belum tentu kebenarannya, gitu ya. Itu banyak yang terjadi. Oke. Media sosial dan lain sebagainya. Ingat loh, satu hal poin penting. Media menjadi database. Media menjadi reflection. Ketika Anda nanti menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang sukses, gitu ya, Anda akan di reflection kembali bahwa ini profil Anda di tahun 2000, di tahun 2013 ada data terkait dengan profil Anda. Makanya ketika Anda menyebarkan informasi profil Anda ke dalam media sosial, itu sudah menjadi milik publik, gitu ya. Profil dari calon pimpinan kita tuh, presiden kita tuh, 3 kandidat tuh, itu kan direview semuanya beberapa tahun ke belakang, gitu ya. Makanya teman-teman dalam menyebarkan informasi ke media sosial juga harus pintar-pintar memilih, gitu ya. KTP Anda tuh salah satunya tuh jangan sampai di-share ke dalam media sosial, akan disalahgunakan. Data Anda akan tersebar, Anda yang akan repot sendiri, gitu ya. Sekali lagi, ketika itu sudah di-share ke publik sekian detik dan itu sudah tersebar, itu sudah dipastikan informasi Anda tersebar, sudah menjadi milik orang lain, gitu ya. Oke, lanjut. Level communication, lanjut. Nah, oke, stop. Apa? Slide depan itu berbicara tentang apa sih? The power of the first impression. Ini berbicara tentang apa sih? Silakan. Apa sih? First impression itu berbicara tentang apa? First impression itu adalah sebuah kesan pertama yang diberikan kepada seseorang untuk menciptakan suatu kesan di mata seseorang tersebut agar lebih baik dipandang oleh orang tersebut, seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi ya, first impression itu penting nggak sih? Sangat penting kalau tadi disampaikan ini. Apa sih kesan pertama Anda itu yang menentukan kira-kira audiens Anda itu akan merespon positif atau negatif? Merespon itu ngaco atau ada benernya nih orang, gitu ya. Poinnya gitu ya. Nah, tentunya dari dalam bumbu-bumbu romantik gitu ya, first impression itu juga penting untuk lawan pasangan Anda. Seperti itu, gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman akan mengimplementasikan itu, gitu ya. Anda tidak suka dengan berbicara di depan umum, public speaking, pasti saya yakin akan mengimplementasikan tersebut. Jadi mau tidak mau,
fungsi otak kita digunakan. Karena ketika kita membangun apa ya sebutannya ya, literasi itu bagaimana kita membangun pengetahuan kita, awareness kita terkait dengan bagaimana kegiatan sekarang, apa yang saya sukai gitu ya, media apa yang saya sering kunjungi, informasi apa yang saya sukai, itu literasi itu dibangun. Jadi ketika Anda mendiskus dengan lawan bicara Anda, ada poinnya, ada materinya, ada awareness-nya, ada pengetahuan kita terkait materi yang dibicarakan. Gitu ya? Seperti itu ya, poinnya ya. Oke. First impression. Lanjut. Nah, di situ ada infografis terkait dengan appearance, voice, what you say. Penampilan, ya, itu sejumlah 55%. Lalu yang berikutnya, voice, suara. Dan yang terakhir, apa yang disampaikan, gitu ya. Jadi bagaimanapun teman-teman harus menekankan apa ya, penampilan Anda serapih mungkin, semenarik mungkin ketika tampil di depan umum. Karena itu berbicara tentang image personal Anda. Ini orang tampil formal, pakai celana pendek, maksudnya apa gitu? Ini ada motif tertentu. Kenapa ini orang pakai celana pendek di saat formal? Rambutnya ini kok acak-acakan, berantakan dan lain sebagainya. Ini kejadian apa sebelumnya yang terjadi sama dia sehingga tidak bisa merapikan kegiatan formal pada sekarang ini misalnya. Atau Anda jalan-jalan ke mall, tiba-tiba tanpa ada kegiatan yang lain sebagainya, Anda menggunakan pantofel, batik, celana jeans, gitu ya. Mau kemana Pak? Gitu ya. Tujuannya gitu ya. Ada salah tempat gitu ya. Jadi poinnya adalah bagaimana appearance di situ atau penampilan di situ melihat situasi kondisi kita yang terjadi, kegiatan kita yang terjadi pada saat itu, gitu ya. Oke. Voice itu terkait dengan public speaking. Kita lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Kita lanjut. 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 Oke, ini dia. Kira-kira hal yang paling sederhana untuk kita mengolah public speaking kita menjadi lebih baik, kira-kira pandangan teman-teman apa aja sih? Apa sih? Kegiatan kita, kita harus tahu dulu ya public speaking itu apa ya. Tapi ketika kita berbicara voice, ketika kita berbicara intonasi, nada, dan lain sebagainya, ada beberapa tips yang disampaikan agar kita bisa mengolahnya menjadi lebih baik. Teman-teman suka nyanyi nggak salah satu di sini? Hah? Ada intonasinya nggak di sini? Kapan tinggi, kapan rendah, kapan stabil, dan lain sebagainya. Itu apa sih namanya? Praktik yang sering kita lakukan, gitu ya. Lalu yang kedua, ada yang gemar baca puisi di sini? Ada yang gemar baca puisi di sini? Karya Hairil Anwar, gitu. Suka nggak ya? Suka ya? Oke. Bagaimana? Puisi itu berbicara tentang apa sih? Bisa dideskripsikan nggak? Puisi itu menceritakan tentang sajak. Oke. Dalam pengucapan katanya juga nggak seperti bicara, ada tempo, nada untuk para audiens itu merasakan apa yang dimaksud dari kata tersebut. Ada intonasi, ada nada, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ketika ada ekspresif tentunya,
marah, kalau marah-marah banget, kalau nangis bercucuran air mata, gitu ya. Itu. Jadi salah satunya tips untuk teman-teman mengolah public speaking yang baik adalah tentukan kira-kira kita mau kegiatan yang apa, aktivitas yang apa, bernyanyi, membaca puisi, pengolahan kata yang tadi, gitu ya. Kalau pengolahan kata kan kita dituntut untuk bagaimana kita mampu menyusun kata tersebut menjadi lebih baik, berkesinambungan dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi saya harap mulai besok teman-teman mampu untuk mengimplementasikan minimal seminggu aja. Saya yakin bagaimana Anda menyusun kata itu bisa menjadi lebih baik dan terarah, terkonsep, gitu ya, poin itu. Artikulasi, intonasi, volume tentunya akan berbeda ketika saya ngomong, oke, selamat pagi teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya, sehat semuanya, ya, kira-kira gimana? Kok itu diam aja sih? Wah, macam aja sih? Oke, yang lain gimana? Responnya saya ngomong gimana? Asiknya? Tidak ada intonasi di dalamnya, gitu ya. Salah satunya tadi teman-teman sudah disampaikan tuh, public speaking yang baik bagaimana MC berbicara di depan dari versi Inggris ataupun versi bahasa Indonesia, gitu ya. Itu teman-teman literasinya saya rasa banyak sekali. Teman-teman beruntung lahir di tahun sekarang ini karena informasi media-media sudah teman-teman cari dengan mudah, gitu ya. Belajar public speaking, teman-teman tinggal keyword di YouTube, just keluar semuanya. Tips-tips public speaking, teman-teman tinggal searching di Google, keluar semuanya, gitu ya. Tapi kan bagaimana kita membangun behavior, perilaku yang intens agar itu bisa diimplementasikan dengan baik. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Oke, sekarang ada games lagi. Kira-kira ada teks di depan. Teman-teman mampu membacanya dengan baik atau tidak? Saya butuh sekitar 1 orang aja. Siapa? Silakan. Oke, lanjut dong. Kesempatan itu jangan sia-siakan. Bagi 20. Dengan Mbak siapa? Nadira. Oke. Di situ ada teks. Apa sih namanya? Silakan dibaca dengan baik. Silakan. Buaya biawak buaya. Jangan coba-coba cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Kakak tua dan kakekku kenal kakak tua kakak-kakekmu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, sama-sama. Gitu ya. Ada tempo, ada artikulasi dan lain sebagainya. Jadi agar kita tidak grogi dengan audiens Anda, kita buat setenang mungkin, gitu ya. Ketika audiens sudah merasa nyaman, komunikasinya akan berlanjut, komunikasinya akan aktif, sehingga audiens mampu merespon dengan baik. Salah satunya tadi tuh mampu untuk menerjemahkan apa yang komunikator minta, gitu ya, membaca ini dengan baik dan tepat. Sukses ya. Oke, lanjut lagi. Kita berbicara lebih spesifik lagi, public speaking. Ada videonya mungkin. Lanjut. Oke, silakan putar. Okay, just get up on that podium. All right, I'm here. That was easy. Now I just need to. Oh my gosh! How many people are in the audience? 100? 1,000? Don't count. Okay, I can do this. I'm gonna focus on my notes. What did I have written down again? Hello. Okay, if this sounds like your worst nightmare, you're not alone.
Actually, you're one of the estimated 70% of the population that has an intense fear of public speaking. And that's okay, because on today's webcast, we've got our triple P method that will get you through and get you calm during that next oral report and keep your breakfast where it belongs. You ready? Many polls list public speaking as the most commonly reported phobia among Americans. It's called glossophobia, meaning literally, fear of the tongue. A study by Texas Christian University tested 48 women and 48 men enrolled in a public speaking class and found that those who exhibited high trait anxiety had the most physical symptoms of distress when speaking publicly. So, what if you're the kind of person whom any bit of social acrobatics is tantamount to entering a lion's den? Hey, calm down. Okay, I'm just kidding. Seriously, calm down, alright? We've got our triple P method that'll get you through that next public speaking gig. Pause and print this wellcast worksheet. Step 1, prepare, prepare, prepare. We said it 3 times because it's that important. There are 2 things that go into being prepared. Number 1, knowing your subject backwards and forwards. 2, knowing exactly how you're going to present it step by step. In your wellcast worksheet, write down the major points that you want to get across to the audience. Get the ideas out of your head and onto the paper. And the next column to the right. Start ordering these points in a logical manner. Arguing your point to the audience and winning them over is like a boxing match. First, start with some fancy footwork. A fact or an anecdote that will hook the audience in and get them to pay attention to you. Then, throw a couple of swings. Supporting evidence for your argument. Stats, personal stories. Something that will start to convince the audience that you're taking control. And finally, the knockout. A landing blow of statements that's memorable, convincing, and sums up your speech's position. Alright, step 2. Posture and physicality are key. Part of keeping your anxiety at bay while giving your speech is knowing what to do with your body. Before your speech, avoid large meals of dairy products, which will make you feel like you need to clear your throat incessantly. Bring a bottle of water on stage if you're allowed. Don't be afraid to take sips throughout your speech. It'll keep your voice natural, and it gives you a moment to pause and regain your composure if needed. Stand naturally, not too stiff or slumped. Good posture will help you breathe and speak easier, and it'll let your audience know that you're calm and in control. Step 3, pander to your audience. The best public speakers know how to work a room. Don't be completely serious unless the occasion calls for it. Don't read entirely out the cards. Keep a natural cadence and pace. Throw a joke or a side in. It'll draw in a laugh. If there's a silence, then turn that into a joke. Stay natural, self-effacing, and the audience will be on your side. Let's recap. You'd rather face a poisonous reptile than public speak, huh? Well, follow the wellcast triple. Oke. Video tadi berbicara tentang apa? Tentang tips public speaking. Yang pertama harus mempunyai prepare atau persiapan, kemudian tahu apa yang akan dipresentasikan. Yang kedua tipsnya yaitu posture dan physicality. Dan yang ketiga pander to your audience. Oke, terima kasih Anggi ya. Oke. Luar biasa tentunya antusiasme dari teman-teman semuanya, gitu ya. Coba kita lanjut lagi, lanjut. Oke, sampai sini. Teman-teman tadi sampaikan tuh salah satunya untuk kita mampu untuk berbicara public speaking di depan audiens ini kan random nih. Skala kita sekarang adalah 30 misalkan. Belum nanti Anda dengan skala yang lebih besar. Teman-teman kan organisasi kan seharusnya potensinya itu harus diasah dari sekarang. Itu ya. Apa sih potensi yang bisa kita lakukan di generasi atau di usia teman-teman sekarang? OSIS. Lalu teman-teman pernah mengikuti organisasi 17-an nggak sih? 17 Agustus, gitu ya, itu penting tuh. Bagaimana teman-teman memanage budgeting, kegiatan, hadiah, lalu noise
gangguan tuh, gangguan dari luar. Itu sebelah tiba-tiba minta rokok, budgetnya dari mana? Akhirnya kayak kocek sendiri. Itu kan noise, gitu kan ya. Itu tentunya komunikasi juga ada noise, gitu ya. Nah, dan yang berikutnya kita berbicara selain prepare materi, kita juga berbicara tentang gesture. Tentunya akan berbeda ketika jadi kira-kira menurut teman-teman seperti apa sih? Gimana ya? Saya juga bingung sih. Itu tentunya akan berbeda. Gesturnya itu akan terlihat. Masukin kantong, garuk-garuk kepala, garuk-garuk rambut, gitu ya. Terbata mata, gitu ya. Kira-kira mondar-mandir, apa ya kira-kira? Menurut teman-teman gimana? Menurut teman gimana? Gelisahnya akan terlihat, gitu ya. Gesture. Tentunya hal ini itu tidak tiba-tiba teman-teman pelajari langsung bisa di tengah di masyarakat. Makanya ada prosesnya yang perlu teman pelajari. Proses yang pertama pengolahan kata, lalu proses yang berikutnya olahraga untuk pikiran kita jernih, gitu ya. Itu dilakukan intens. Tentunya lama-lama akan terbiasa, akan terkonsep, gitu ya. Poinnya itu. Penampilan yang terakhir, semua sudah oke, clear. Tentunya teman-teman, penampilan juga menjadi first impression, kesan pertama Anda yang dilihat oleh audiens. Nah, mungkin sebagai penutup, bagaimana strategi awal-awal ketika kita berbicara public speaking dengan baik agar bisa menarik audiens dengan bagus, dengan sempurna? Bagaimana kita menarik audiens terkait dengan pembicaraan Anda di awal? Kira-kira strateginya apa sih? Tips terakhir nih sebelum kita tutup. Ketika kita berbicara di pembukaan, di awal sekali, apa yang kita buka pertama? Pembukaan. Kira-kira apa saja sih agar menarik audiens itu terkait dengan materi penyampaian kita tuh tergugah? Kira-kira apa? Strateginya apa? Ada nggak? Mungkin dimulai dengan jokes atau apa sih candaan biar audiensnya itu nggak kaku-kaku banget. Jokes, oke, tepat. Yang lain ada? Silakan. Bertanya tentang hal-hal apa yang mereka suka terlebih dahulu. Pengalaman audiens, oke. Ada lagi yang lain? Kalau menurut saya itu bertanya tentang materi, jadi audiens sudah tahu belum materinya, kan pernah mencerita kayak udah tahu belum sebelumnya materinya menarik apa enggak, atau sebelumnya udah pernah sebelumnya udah pernah belajar materinya atau belum? Oke, pengalaman audiens, awareness audiens gitu ya terkait dengan materi yang disampaikan. Ada lagi mungkin yang lain? Mungkin? Yang di belakang ada referensi? Ada? Bagaimana kalimat pembuka di awal pembukaan agar audiens komunikasi kita bagus, komunikasi kita ada feedbacknya baik. Strateginya apa kira-kira? Mungkin kalau pembukaan sama dibuat audiens asik gitu, seperti buat pantun atau pantun pembukaan ataupun candaan-candaan untuk audiens kayak merasa first impression dari sang pembicaranya bagus gitu. Jadi nggak ada pikirannya, nggak boring. Boring ya. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ada jokes, ada menanyakan pengalaman audiens, ada juga tadi itu ditutup dengan pantun. Biasanya pantun di awal, biasanya pantun di akhir, buatnya di awal seperti itu ya. Ada beberapa juga hal yang lainnya. Salah satunya tadi saya implementasikan di tengah teman-teman adalah saya mengajukan pertanyaan, gitu ya. Salah satunya bagaimana sih pengalaman audiens dan sebagainya gitu ya, dalam bentuk pertanyaan, gitu ya. Oke, itu mengajak gimana audiensnya responnya seperti apa. Dia lagi ngantuk nggak sih? Pengetahuannya sejauh mana nggak sih? Gitu ya. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, teman-teman bisa mengutip quotes atau kata apa sih namanya kalau quotes itu? Kata-kata mutiara terkait dengan public speaking. Kata siapa yang dikutip itu memberikan motivasi, gitu ya. Kalimat pembuka di awal, gitu ya. Salah satunya hal tersebut. Dan ada beberapa lainnya yang teman-teman bisa pelajari bagaimana pembukaan di awal kita berbicara di depan umum, menarik minat audiensnya dengan baik. Oke. Sebelum saya tutup, ada satu games lagi. Ingat ya, saya ada satu games lagi. Bagaimana kita, salah satu teman kalian tuh, agar tidak ngomongnya belibet, kita mengolah bicara kita dengan baik, gitu ya. Sebelum saya tutup, tadi pengolahan kata, lalu olahraga, lalu experience atau pengalaman-pengalaman yang teman-teman implementasikan dan lain sebagainya. Saya minta kira-kira ada 3 grup. Satu grup 3 orang. Total berarti 9. Kira-kira siapa yang dikenal? Naik langsung ke depan sini. Ke atas, ke atas. Baik, lampunya. Coklat saya ada berapa ya? Oke. Min satu. Sip. Baru ada 2 grup dan kurang 1. Siapa yang bisa join? Silakan. Ayo dong. Ayo dong. Ya, PPT boleh matiin. Baru tadi matiin aja. Ayo, silakan. Baru ada 2 grup. Satu lagi tengah, silakan. Kurang 2 orang lagi. Siapa? Ayo udah dia coba. Ini sayang sekali tidak dimanfaatkan. Rekan-rekan, teman-teman. Oke, satu lagi terakhir ini kita sebagai penutup gamesnya. Kurang 2 orang lagi. Ayo cepetan siapa? Cepetan siapa? Mbak, silakan. Ayo. Satu, kurang 1 lagi. Ya, betul ya? Ya. Gabungan aja Kak. Kalau bisa jangan enggak, biar dibagi deh. Biar dibagi ya. Kan tadi sudah ya. Siapa? Silakan. Oke, terima kasih. Silakan. Udah ya, 3-3 ya. 3. Pak, saya minjem stage-nya ya, Pak ya. Sudah? 3. Mana? 3. Iya, nggak apa-apa. Siapa semua? Bebas siapa aja. Ini 2 ya. Kurang 1 lagi berarti. Kurang satu lagi. Saya minta teman-teman berurut, bukan menyamping. Berurut 1, 2, 3. Ayo, mulai. Jadi siapa? Siapa yang depan, sampai yang tengah, sampai yang belakang. Bukan menyamping, berurut. Kayak baris. Agak majuan, jangan terlalu belakang. Majuan. Oke. 1. Ayo, terakhir. Sebentar lagi Pak ya. Iya. Bagaimana? Ayo, ini terakhir. 3, oke. Depan. Saya ada 3 kertas.
ada teks. Bagaimana teks tersebut ini dibaca, dihafal terserah, nanti dilanjutkan ke tengah dan dilanjutkan ke depan. Lalu saya minta finally di depan ini materi tentang apa, teks tersebut tentang apa yang disampaikan dari belakang. Paham nggak? Jadi belakang dulu nih yang baca teks ini, nanti disampaikan ke tengah, bisik-bisik, gitu ya. Dilanjutkan lagi ke depan, lalu seberapa jauh pesan itu disampaikan dari yang belakang sebelumnya, gitu ya. Saya minta teman-teman yang tengah standby, yang belakang pegang satu, pegang satu, dibaca dulu dalam hati, dibaca dalam hati. Kira-kira 1 menit lah ya. Materi juga dari situ, nanti kita putar ketika udah selesai, ya, template. Coba back ke sebelumnya. Tadi itu ya, oke. Itu di close, disimpan, lalu teman-teman sampaikan ke depan, sampaikan lagi ke depan. Seperti apa nih? Cukup? Saya hitung sampai 3, kertas sampaikan ke saya, kasih ke saya, seadanya aja, semampunya teman-teman menyampaikan itu. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Bisa kita mulai dari sekarang, teman-teman bisikan ke depan, lalu nanti di terakhir itu pesan seperti apa, teksnya apa yang disampaikan tadi. Kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Lanjut, depan, lanjut seadanya. Oke, 1, 2, 3, clear. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sekarang saya tagih. Kira-kira apa sih message-nya? Silakan. Makan bakso Pak Ojo di Pralogo dekat Tugu, minumnya es teler. Pergi makan bakso di Patojo di Bambu Runcing, makan es teler sama keluarga sambil makan es teler. Yang terakhir, makan bakso di Pak Ojo di dekat Tugu Bambu Runcing di Surabaya. sudah? Oke, coba Mas ditampilin teksnya. Dulu ya. Lemes. Oke, di teksnya ini. Coba dibaca bareng-bareng. Oke, tepuk tangan dulu.
Oke, ini bagi semuanya ya, teman-teman ya. Oke, dibuatnya sama yang sebelah sana juga. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, turun, jalan. Turun, silakan. Mana? Maling. Oke, terima kasih banyak atas antusiasnya dari teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga snacknya bermanfaat, gitu ya. Tentunya jangan dimakan di saat persekolahan berlangsung, gitu ya. Oke, sebagai penutup, saya minta kesimpulan dari awal sampai akhir dengan singkat. Kira-kira siapa yang mampu untuk menerjemahkan atau menyampaikan itu? Kira-kira Mbak boleh? Silakan. Materi kita dari awal tadi sampai terakhir. Baik, dari awal kakak atau Pak Jatayu ini memberikan tips menambah wawasan tentang public speaking. Lalu yang kedua dimulai dari aktif komunikasi dan public speaking. Dan yang terakhir tips agar di saat kita public speaking itu siap dan tidak grogi dan lain-lain. Dan tidak grogi dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Satu lagi, saya minta kesimpulannya dari baik. Silakan. Dari materi ini kita bisa tahu cara untuk public speaking yang benar, dan agar saat kita public speaking ini audiens tidak bosan dan tertarik dengan materi yang kita bawa. Oke. Udah? Tepuk tangan dulu dong. Oke. Pada poinnya adalah materi itu, apapun itu, kalau disampaikan hanya sekali pertemuan itu tidak akan efektif. Teman-teman perlu intens lagi mengkaji di dalamnya. Ada banyak sekali referensi video online ataupun teks yang teman-teman bisa pelajari, karena sekali lagi public speaking itu menjadi kebutuhan teman-teman, gitu ya, di lingkup sekolah, perkuliahan, perkantoran, bisnis dan lain sebagainya, gitu ya. Dan juga tadi sudah disampaikan bagaimana tips-tips teman-teman mengolah teks, mengolah kalimat kata menjadi lebih baik, tentunya harus bukti, gitu ya. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, saya tutup. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jatayu yang telah memberikan materi tentang public speaking. Oke, hari ini setelah materi ini ada yang mau ditanyakan nggak kepada Bapak Jatayu? Silahkan ditanyakan. Boleh, siapa dulu yang mau bertanya tentang materi public speaking ini? Kalau sudah cukup tentang materi public speaking, terima kasih kepada audiens semua yang telah mendengarkan materi tentang public speaking. Semoga bermanfaat materinya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Jatayu. Selebihnya saya serahkan kepada MC, kepada Delvia dan Rahel, kami persilakan. Terima kasih kepada Citra selaku moderator hari ini. Thank you to our speaker, Mr. Jatayu, for delivering the public speaking material. The presentation was very comprehensive and easy to understand. Boleh dikasih tepuk tangannya nggak nih? Oke, udah pada lapar belum nih yang ada di sini? Udah. Oke. Lanjut aja nggak sih?
Ada yang tahu nggak kita mau ngapain nih habis ini? Ya benar banget. Kita akan istirahat dulu nih. Nah, untuk teman-teman yang mau ke toilet atau ingin beli makan, kita persilakan selama 15 menit ke depan. Silakan guys. Diharapkan kepada seluruh peserta agar tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan. Terima kasih. Terima kasih.